Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Habib Media yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa memperoleh keberkahan di bulan suci Ramadan, limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Untuk bisa mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan, tentu saja kita harus mempersiapkan berbagai agenda supaya betul-betul optimal bulan suci Ramadan ini. Untuk menyiapkan agenda bulan suci Ramadan, tentu saja kita harus diawali dengan menetapkan tujuan. Apa yang hendak kita capai di bulan suci Ramadan ini. Dan tentu saja kita pun sudah pada mafhum bersama bahwa satu hal yang menjadi tujuan, cita-cita kita berada di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita sampai kepada finish akhir dari bulan suci Ramadan yang kemudian dimaknai sebagai Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Ini tentu saja menjadi tujuan kita bersama. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita jalani ini, mudah-mudahan kita bisa mengembalikan fitrah kita. Maka inilah yang harus menjadi agenda bagi kita semua, terutama agenda di keluarga sebagai basis pertama yang harus kita bangun untuk bisa sampai kepada peradaban yang mulia. Sahabat Habib Media yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kita untuk bisa memelihara fitrah di tengah-tengah keluarga? Untuk itu, di sini saya akan berbagi bagaimana cara kita memelihara fitrah dengan menggunakan kata fitrah itu sendiri. Fitrah ini tersusun dari huruf F, I, T, R, O, dan H. Maka mari kita coba maknai setiap hurufnya. Huruf F kita maknai dengan fungsikan jiwa kita. Allah selain memberikan kepada kita benih keimanan, juga Allah memberikan berbagai perangkat bagi kita semua untuk bisa menumbuh kembangkan keimanan itu, untuk bisa memelihara menumbuh kembangkan fitrah itu sebagai potensi iman yang kita miliki. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Ketika Allah mengeluarkan kita dari perut rahim ibu kita, kita dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Namun Allah sudah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang ini adalah sebagai alat yang Allah sudah berikan, yang harus kita syukuri untuk kita optimalkan dalam rangka menumbuh kembangkan potensi iman, fitrah di dalam jiwa kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan di dalam rangka memelihara dan menumbuh kembangkan fitrah, yakni interaksi dengan Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran yang sebagaimana kita pahami juga Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan, dan ini menjadi media, menjadi wasilah, menjadi sebuah energi bagi jiwa kita sehingga fitrah yang ada di dalam jiwa bisa tumbuh berkembang. Fitrah adalah benih keimanan, sehingga harus kita rawat, kita jaga, dan kita siram. Salah satunya adalah dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan
untuk kita meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Berikutnya, yang ketiga adalah tausiah. Di bulan suci Ramadan, untuk bisa menumbuh kembangkan fitrah kita, maka kita harus sering mendengarkan ataupun saling menasihati satu sama lain, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Dan insyaallah Habib Media hadir di tengah-tengah kita, insyaallah akan menyajikan berbagai nasihat, berbagai kajian ilmu, berbagai tausiah yang mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi tumbuh kembangnya fitrah kita, termasuk anggota keluarga kita. Berikutnya yang keempat adalah riyadhah. Untuk bisa menumbuh kembangkan fitrah yang ada dalam jiwa kita, kita harus mengoptimalkan berbagai aktivitas ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat, sebagai sarana bagi kita untuk taqarrub ilallah, sehingga semakin mendekatkan kita kepada Allah, yang akan menguatkan kita, menguatkan keimanan kita. Karena pada dasarnya kita tidak memiliki kemampuan apa-apa kalau tidak diberikan pertolongan oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan berbagai aktivitas taqarrub ilallah, dengan berbagai aktivitas riyadhah yang insyaallah akan menghadirkan pertolongan bagi kita dan seluruh anggota keluarga. Berikutnya, untuk memelihara fitrah kita adalah dengan cara optimalkan peran fungsi orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, lakin abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi." Setiap anak terlahir ke muka bumi ini dalam kondisi fitrah, lakin abawahu, akan tetapi ada faktor orang tua yang bisa merubah kondisi itu, yang akhirnya bisa bergeser fitrahnya, yang akhirnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi, bergeser dari fitrah yakni dinul Islam. Sebagaimana kita fahami bahwa fitrah manusia adalah condong terhadap Islam, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, orang tua memiliki peranan untuk bisa menjaga, merawat, memelihara fitrah seluruh anggota keluarga. Terlebih seorang ayah yang memiliki tugas tanggung jawab sebagai qawam di dalam rumah tangga. Maka bagaimana Al-Quran pun memberikan gambaran kepada kita maksimalnya peran orang tua, dalam hal ini ayah, dalam mengawal keimanan seorang anak. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan bagaimana interaksi seorang orang tua dengan anak. Dari 17 interaksi yang Allah rekam di dalam Al-Quran antara orang tua dengan anaknya, 14 dialog interaksi adalah dialog antara seorang ayah dengan anaknya. Maka tentu saja peran ayah harus dimaksimalkan dalam mengawal fitrah keluarga, terutama di bulan suci Ramadan ini. Hadirkan agenda-agenda yang bisa memaksimalkan interaksi seorang ayah dengan anaknya ataupun orang tua dengan anaknya. Di bulan suci Ramadan banyak sekali sarana ataupun waktu-waktu yang mungkin di luar bulan suci Ramadan kita jarang berinteraksi karena kesibukan kita, karena aktivitas kita. Maka di bulan suci Ramadan setidaknya ada 2 waktu kita berkumpul bersama keluarga. Ayah, orang tua berkumpul beserta anak-anaknya, di antaranya waktu berbuka dan waktu sahur. Maka maksimalkan di waktu-waktu tersebut untuk berinteraksi antara orang tua dengan anak, antara ayah dengan anak-anaknya, dengan seluruh anggota keluarga. Cek bagaimana aktivitas anggota keluarga, tanya bagaimana, apa yang sudah dilakukan
anggota keluarga kita selama dari pagi sampai sore hari, sampai buka, ataupun juga di subuh hari, ba'da kita salat subuh, misalnya kita siapkan, kita arahkan anggota keluarga kita untuk agenda-agenda apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini dari subuh sampai nanti maghrib, dan begitu seterusnya. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi cara, wasilah bagi kita untuk memelihara fitrah keluarga. Yang terakhir, berikutnya adalah untuk bisa memelihara fitrah keluarga kita, maka kita harus hindarkan anggota keluarga kita dari berbagai perbuatan dosa maksiat. Begitupun kita hindarkan dari berbagai sarana, dari berbagai media yang bisa merusak fitrah anggota keluarga kita. Mulai dari media online, media sosial, internet dan sebagainya, kita harus cek, waspadai. Barangkali di sana ada berbagai hal yang bisa merusak anggota keluarga kita, merusak fitrah anggota keluarga kita. Hindarkan seluruh anggota keluarga kita, anak-anak kita dari pergaulan yang bisa mengkontaminasi, mengotori jiwa mereka. Kita pahami hari ini di tengah-tengah pergaulan masyarakat banyak sekali berbagai budaya, berbagai perbuatan yang tentu saja sudah jauh dari nilai-nilai fitrah, nilai-nilai Islam. Sehingga kita harus memilih dan memilah. Kita harus mengecek, mewaspadai bagaimana pergaulan anggota keluarga kita, bagaimana komunitas-komunitas yang dimasuki oleh anggota keluarga kita. Jangan sampai masuk ke komunitas-komunitas yang tidak jelas, yang tidak punya arah dan tujuan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa optimalkan dengan agenda-agenda yang bisa mampu memelihara fitrah anggota keluarga kita. Dan akhirnya nanti di ujung bulan suci Ramadan, di bulan Syawal, sebagaimana kita pahami, kita maknai, kita akan kembali kepada fitrah, Idul Fitri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.